Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Hasan dari kelas B Manajemen Angkatan 2019 Universitas Negeri Gorontalo. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yaitu mengenai perencanaan proses produksi. Perencanaan proses produksi PT Indofood CBT Sukses Makmur merupakan salah satu perusahaan mie instan dan makanan olahan terkemuka di Indonesia yang menjadi salah satu cabang perusahaan yang memiliki olahan Slim Group. Proses pembuatan mie instan terdiri dari 8 tahapan, yaitu yang pertama mixer, yang kedua pressing, yang ketiga slitting, yang keempat steaming, yang kelima cutting, yang keenam frying, yang ketujuh cooling, yang keempat packing. Selanjutnya adalah seleksi proses. Seleksi proses mencakup serangkaian keputusan mengenai tipe atau jenis proses produksi atau peralatan tertentu yang digunakan. Yang selanjutnya tipe proses produksi. Proses produksi dapat dibedakan baik atas dasar karakteristik aliran prosesnya maupun 3 pesanan langganan. Dimensi klasifikasi proses produksi pertama adalah aliran produk atau urutan operasi. Selanjutnya adalah operasi intermiten adalah sangat fleksibel dalam perubahan volume atau produk karena operasi menggunakan peralatan serbaguna dan tenaga kerja keterampilan tinggi. Selanjutnya adalah 3 aliran proses produksi. Yang pertama itu aliran garis mempunyai ciri bahwa aliran proses dari bahan mentah sampai menjadi produk akhir. Yang kedua, aliran intermiten. Suatu proses aliran intermiten mempunyai ciri produk dalam kumpulan-kumpulan atau kelompok-kelompok barang yang sejenis pada interval waktu yang terputus. Yang ketiga, proyek bentuk operasi. Proyek digunakan untuk memproduksi produk-produk khusus atau unik. Selanjutnya adalah proses produksi untuk pemesanan. Proses ini pada dasarnya memproduksi barang-barang dan jasa-jasa atas dasar permintaan atau pesanan tertentu langganan akan suatu produk. Selanjutnya adalah produksi untuk persediaan. Persediaan digunakan untuk memenuhi permintaan yang tidak pasti dan merencanakan kebutuhan kapasitas. Selanjutnya adalah keputusan seleksi proses. Keputusan seleksi proses adalah serangkaian keputusan mengenai tipe atau jenis produksi dan peralatan yang digunakan. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam perbuatan keputusan seleksi proses. Yang pertama itu kebutuhan modal, yang kedua itu kondisi pasar, yang ketiga itu tenaga kerja, yang keempat bahan mentah, yang kelima teknologi, yang keenam keterampilan manajemen. Selanjutnya adalah pemilihan teknologi. Ada 2 definisi umum teknologi yaitu yang ada. Yang pertama itu aplikasi ilmu pengetahuan untuk memecah masalah-masalah manusia. Yang kedua itu teknologi merupakan sekumpulan proses, peralatan, metode, prosedur, dan perkakas yang digunakan untuk memproduksi barang atau jasa. Selanjutnya adalah teknologi yang tersedia. Teknologi yang tersedia dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, teknologi pabrik, yang kedua teknologi perkantoran, yang ketiga industri jasa. Selanjutnya adalah perencanaan proses. Perencanaan proses berkenaan dengan perencanaan dan implementasi sistem kerja yang akan memproduksi produk yang diinginkan. Proses ini mengenai tipe aliran proses dan desain pusat-pusat kerja. Selanjutnya adalah analisis bagan-bagan proses. Bagan-bagan proses digunakan untuk menggambarkan dan memperbaiki proses transformasi dalam sistem-sistem produksi produktif dalam meningkatkan efektivitas atau efisiensi proses-proses produksi. Beberapa atau seluruh elemen proses berikut diperlukan. Yang pertama itu bahan mentah, yang kedua desain produk atau keluaran, yang ketiga desain pekerjaan, yang keempat tahap-tahap pemprosesan yang digunakan, yang kelima sistem pengawasan manajemen, yang keenam peralatan atau perkakas.
Ya itulah presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.